Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 179. Dan karena inilah alasan dia melarikan diri. Ikram tidak ada niat pergi ke hutan, bertemu dengan kakeknya. Dia sekarang harus konsultasi pada Dokter Bian. Dokternya itu kan sudah memiliki istri, bahkan anaknya sudah SMP, pasti tahu banyak tentang masalah itu. Mas Fagih, teriak seorang perempuan mendekat membuat Ikram segera menutup kain putih di kedua matanya. Mas, aku disuruh maksudnya malam ini Mas harus ke hutan, katanya kakek. Bahar sakit. Serius? Perempuan bernama Mayang itu mengangguk. Saya hanya menyampaikan informasi saja. Kalau gitu saya pergi. Tunggu, apa Dokter Bian sudah dipanggil untuk datang ke sana? Udah Mas Fagih, dia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Tak banyak tanya lagi, Ikram pergi menuju hutan. Walaupun gelap tapi cahaya bulan membuatnya bisa menatap jalan. Dengan mata tertutup pun sebenarnya dia tahu kemana arahnya. Sampai di gubuk, Ikram membuka kain putih di kedua matanya. Dia sekalian akan mengatakan jika kedua matanya tidak buta pada kakek Bahar. Namun tunggu, kenapa gubuk ini kosong? Tidak ada kakek Bahar. Di kamarnya pun tidak ada. Dan hal itu semakin membuatnya panik. Apalagi gubuk begitu sepi. Dokter Bian pun tidak terlihat. Tidak mungkin kan kakek Bahar dibawa ke rumah sakit. Tapi kan katanya Dokter Bian akan datang ke sini, seharusnya dia sudah ada. Kakek Bahar. Kakek di mana? Tidak ada jawaban. Padahal sebenarnya alasan kakek Bahar tidak ada di rumah karena dia pergi mencari tanaman yang akan dia jadikan obat herbal. Kakek Bahar tidak sakit, tubuhnya selalu kuat. Dan Dokter Bian pun tidak datang ke gubuk ini tentunya. Ikram memutuskan akan keluar dari kamar, tapi tiba-tiba dia mendengar suara yang tak asing lagi yang membuat langkah kakinya terhenti. Suara itu dari kamar Nasmira. Tunggu, apa yang gadis itu lakukan di kamarnya? Ikram membuka pintu kamar Nasmira, dan sesaat kemudian dia tertegun melihat Nasmira dengan kondisi yang tidak dia duga. Astagfirullahaladzim, Nasmira, apa yang kamu lakukan? Sesaat kemudian Ikram harus jatuh tak sadarkan diri saat merasakan pukulan kuat harus dia terima di lehernya. Hehehek, beberapa jam sebelumnya. Aziz, aku butuh bantuanmu hari ini. Pria berkulit coklat hanya memakai kaos oblong berwarna putih itu menatap mantan. Tak banyak tanya lagi, Ikram pergi menuju hutan. Walaupun gelap tapi cahaya bulan membuatnya bisa menatap jalan. Dengan mata tertutup pun sebenarnya dia tahu kemana arahnya. Sampai di gubuk, Ikram membuka kain putih di kedua matanya. Dia sekalian akan mengatakan jika kedua matanya tidak buta pada kakek Bahar. Namun tunggu, kenapa gubuk ini kosong? Tidak ada kakek Bahar. Di kamarnya pun tidak ada. Dan hal itu semakin membuatnya panik. Apalagi gubuk begitu sepi. Dokter Bian pun tidak terlihat. Tidak mungkin kan kakek Bahar dibawa ke rumah sakit. Tapi kan katanya Dokter Bian akan datang ke sini, seharusnya dia sudah ada. Kakek Bahar. Kakek di mana? Tidak ada jawaban. Padahal sebenarnya alasan kakek Bahar tidak ada di rumah karena dia pergi mencari tanaman yang akan dia jadikan obat herbal. Kakek Bahar tidak sakit, tubuhnya selalu kuat. Dan Dokter Bian pun tidak datang ke gubuk ini tentunya. Ikram memutuskan akan keluar dari kamar, tapi tiba-tiba dia mendengar suara yang tak asing lagi yang membuat langkah kakinya terhenti. Suara itu dari kamar Nasmira. Tunggu, apa yang gadis itu lakukan di kamarnya? JKRam membuka pintu kamar Nasmira, dan sesaat kemudian dia tertegun melihat Nasmira dengan kondisi yang tidak dia duga.
Astagfirullahaladzim Nasmira, apa yang kamu lakukan? Sesaat kemudian Ikram harus jatuh tak sadarkan diri saat merasakan pukulan kuat harus dia terima di lehernya. Beberapa jam sebelumnya. Aziz, aku butuh bantuanmu hari ini. Pria berkulit coklat hanya memakai kaos oblong berwarna putih itu menatap mantan kekasihnya dari atas sampai bawah lalu tersenyum lebar. Minta bantuan apa? Tapi kamu kan tahu di dunia ini tidak ada yang gratis, Nasmira. Ya aku tahu, dan kamu pasti akan menyukai hadiah dariku ini jika kamu membantuku. Nasmira tersenyum penuh kelicikan. Aziz membuang puntung rokoknya yang sudah tersisa setengah. Dia mendekat lalu mengelus kulit gadis cantik di depannya ini. Nasmira berusaha untuk tidak menepis walaupun hatinya ingin. Beraninya tangan kotor ini menyentuh pipi mulusnya. Ini sudah malam, ayo cepat kita harus ke gubukku. Sebenarnya apa yang ingin kamu rencanakan? Nanti juga kamu akan tahu. Ayo cepat. Nasmira menarik tangan sang mantan kekasih menuju sebuah hutan. Namun sebelum itu dia berhenti saat melihat seorang gadis yang dia kenali. Kamu tunggu di sini Aziz, aku ada urusan bentar. Nasmira mendekat lalu dia merogoh saku roknya dan memberikan 5 uang merah pada gadis itu. Kamu butuh uang kan Mayang untuk pengobatan nenek kamu? Ini serius Nasmira. Perempuan manis itu mengangguk. Ambilkan, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan untukku. Gadis dengan rambut dikepang 2 itu menghapus air matanya lalu mengangguk kuat. Apapun aku akan lakukan, asalkan nenekku bisa menjalani pengobatan dengan baik. Nasmira berseru dalam hati, rencananya ini tidak akan gagal. Dia pastikan itu. Syaratnya mudah. Kamu tinggal panggil Mas Fagih malam ini ke gubuk kakek Bahar. Apapun caranya kamu harus lakukan agar dia datang ke sana. Oh, untuk apa? Setahuku Mas Fagih tinggal di penginapan Pak Joni sekarang. Katanya dia sudah menemukan keluarganya, bahkan ternyata sudah beristri dan memiliki anak. Ternyata gosipnya sudah tersebar dengan begitu cepat. Pasti karena ini ulah Bu Julia. Sial, Nasmira tidak terima. Bagaimanapun dirinya lah yang menyelamatkan Ikram dan sekarang Ikram harus menjadi miliknya, bukan milik perempuan teroris itu. Lakukan saja Mayang. Aku akan tambah uangnya jika kamu berhasil. 1 juta, aku akan memberikannya asalkan kamu bisa menyuruh Mas Fagih ke gubuk kakekmu. Dan ingat, setelah itu kamu harus bungkam. Mayang mengangguk cepat. Aku akan lakukan Nasmira. Nasmira tersenyum puas. Dia pergi menuju hutan dengan Aziz, setelah memberikan uang pada Mayang. Apa yang sebenarnya akan Nasmira rencanakan? Gumam Mayang, namun dia berusaha acuh. Toh prioritas utamanya sekarang harus membuat Mas Fagih datang ke gubuk kakek Bahar. Setelah itu dia akan membawa neneknya berobat. Sebenarnya apa yang akan kamu rencanakan Nasmira? Aziz menatap gubuk sederhana yang sudah dia masuki. Kamu ingin melakukannya denganku kan? Kakek Bahar tidak ada. Dia pergi mencari tanaman untuk dijadikan ramuan herbal. Mungkin besok pagi dia akan kembali. Aziz meneguk ludahnya kasar saat melihat Nasmira mulai membuka pakaiannya. Ayo ke kamarku Aziz. Setelah kamu puas, patuhi rencanaku. Aziz mengangguk dan dia menarik cukup kasar tangan Nasmira ke kamar perempuan itu. Dia akhirnya melakukannya lagi bersama perempuan cantik yang dijuluki si gadis kembang desa. Kahar, kamu bisa pergi sekarang Aziz. Nasmira berkata sambil menatap sosok yang sudah tak sadarkan diri. Secepat itu. Ayolah, aku masih ingin bermain denganmu Nas. Perempuan itu berusaha menjauh saat sang mantan kekasih akan menciumnya kembali. Pergi sekarang, para warga di desa Trikala akan datang ke sini tak lama lagi.
Mata Aziz melebar. Serius? Kenapa bisa? Nasmira tersenyum miring. Dia menyuruh salah satu warga untuk mengikuti rencananya. Dengan imbalan uang agar semua warga datang ke hutan ini. Aziz buru-buru pergi dari kamar Nasmira setelah berpakaian lengkap. Bagaimanapun jika namanya tercoreng, dia bisa-bisa dicoret dari kartu keluarganya. Dan Aziz tidak mau itu terjadi padanya. Karena itulah dia cari aman, tidak peduli apa yang Nasmira rencanakan. Sampai harus membuat Ikram pingsan. Tak lama kemudian suara para warga terdengar, Nasmira buru-buru kembali ke atas. Ranjang di mana ada sosok pria yang ingin dia miliki sudah tak sadarkan diri di sana. "Mas Fagi, kamu akan menjadi milikku," ucapnya mengelus rahang tegas Ikram, lalu dia pura-pura tidur di dada bidangnya yang sudah dia lepas kancingnya. "Nazmira Faoih, keluar kalian. Berani-beraninya kalian berzina di wilayah desa kami. Keluar sekarang atau kami bakar gubuk tua ini." Pak Lukman berteriak saja tidak akan membuat mereka keluar, sebaiknya kita langsung dobrak pintunya. Saran Pak Dion diangguki oleh mereka semua. Ternyata pintunya tidak terkunci, 5 orang masuk dan langsung membuka satu persatu kamar yang ada. "Mereka di sini, Pak," teriak Pak Dion membuka lebar kamar Nasmira. Semua orang mendekat, terlihat sosok Nasmira tengah meringuk di atas ranjang dengan selimut tebalnya yang membungkusi tubuhnya yang telanjang, dan Ikram yang belum sadarkan diri dengan kancing jubah putihnya terbuka. "Astagfirullahaladzim. Kalian berdua benar-benar melakukannya. Pak, mereka berdua berzina. Lihat banyak bekas percintaan mereka di kamar ini, dan Nasmira dalam kondisi telanjang. Seret Fagi keluar sekarang. Dan kamu Nasmira pakai bajumu sekarang." Nasmira menangis hebat, dia mengangguk dengan cepat. Diam-diam bibirnya tersenyum miring. Rencana gilanya ini akan berhasil. "Mas Fagi, kamu akan menjadi milikku sekarang. Warga Trikala pasti akan memaksa Mas Fagihnya untuk menikahinya." Ini benar-benar rencana hebat. Tidak sia-sia dia menyuruh Aziz membantunya untuk membuat pujaan. Hatinya ini pingsan, walaupun sebelum itu dia harus melayani nafsu sang mantan kekasihnya. "Fagih tidak mau bangun, Pak. Siram penzina ini dengan air sekarang." "Biur." Ikram terbatuk hebat saat seluruh tubuhnya terkena dinginnya air yang entah di mana berasal. Dia menatap sekitar dan akhirnya tertegun saat melihat banyak orang yang "Apa yang terjadi? Plak. Dasar pria munafik. Berpura-pura baik di hadapan kami selama ini tapi aslinya kamu menjijikan, Fagih." Ikram merasakan panas pada area pipinya saat Pak Lukman menamparnya dengan keras. "Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Dasar pria pembohong. Kamu pura-pura buta selama ini pada kami. Dan juga melakukan zina dengan Nazira. Seret pasangan pezina ini ke rumah Pak RT sekarang. Di luar kenapa banyak orang yang membawa obor?" Gumam Yulia, menatap di celah jendela yang sedikit terbuka. "Tunggu, mereka meneriaki nama Fagi. Itu kan nama Mas Ikram di desa ini. Apa yang terjadi?" Perasaan Yulia tiba-tiba tidak nyaman. Azan Isya pun sudah lama berkumandang, dia sudah salat sendirian dan kini menunggu Ikram yang tidak kunjung kembali. Brak! Pintu kamarnya terbuka dengan kencang membuat Yulia tersentak kaget. "Astagfirullah Tewardah, kalau mau buka pintu itu pelan-pelan, Hasan dan Hussein bisa keba." Yulia gawat. "Teteh dengar dari Bu Julia katanya Ikram diseret ke rumah Pak RTI. Kenapa Mas Ikram diseret ke sana? Apa terjadi sesuatu?" Yulia mendekat dengan panik. Katanya Ikram dan Nasmira melakukan perbuatan zina. Beberapa warga langsung memergoki mereka berdua di kamar. "Yulia, Deh,
Jantung Yulia rasanya ingin terhenti. Tidak mungkin kan perkataan Nasmira benar jika suaminya dan perempuan itu sudah sejauh itu. Berganti pakaian dengan cepat dan memakai kerudung serta cadar, Yulia pergi menuju rumah Pak RT dan Ning Wardah pun ikut. Allah, aku sangat mengenali suamiku, tidak mungkin dia melakukan hubungan yang engkau benci. Mas Ikram pasti difitnahkan. Demi Allah saya tidak melakukan dosa sekeji itu. Percayalah pada saya. Saat saya membuka kamar Nasmira, seseorang memukul saya dari belakang hingga pingsan. Pasti orang itu yang melakukan perbuatan zina dengan Nasmira. Terus saja berbohong, dasar pembohong menjijikan. Kami berlima melihat dengan jelas. Kalian habis melakukan zina. Bahkan hasil percintaan kalian pun sudah mengatakan semuanya. Jangan mengarang cerita karena kita semua melihat sendiri semuanya pembohong. Cambuk pembohong ini sekarang. Nikahkan mereka agar desa kita tidak terkena sial. Usir Fagih dari desa kita. Pasangan menjijikan. Seharusnya kita tidak percaya pada pria sok alim ini. Baf. Ikram memegangi perutnya saat tenandangan lagi-lagi harus dia terima. Dia ingin membela diri dengan cara menyerang, tapi kedua tangannya ditahan dari belakang oleh dua pria. Saya tidak berzina, semua ini fitnah. Demi Allah saya tidak melakukannya. Jangan bawa-bawa Tuhan untuk menutupi kebohonganmu Fagih. Kita tidak akan percaya lagi padamu. Matamu pun tidak buta Fagih. Sekarang kamu ingin membohongi kami lagi. Kami tidak ada dibodohi lagi oleh pria munafik seperti kamu. Bro, darah. Keningnya berdarah saat batu besar entah dari mana berhasil mengenai keningnya. Rasanya sangat sakit, sampai-sampai dia harus jatuh ke tanah. Allah, dosa apa yang telah saya lakukan hingga mereka memfitnah hamba sekeji ini? Apa karena membohongi semua warga jika dia sebenarnya tidak buta? Jika iya, Ikram menyesal, dia juga melakukan semua ini demi menjaga dirinya. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ikram tidak tahu, tiba-tiba dirinya mendapatkan tuduhan sekeji ini. Seingatnya seseorang memukulinya dari belakang dan dia melihat Nasmira dengan kondisi telanjang di atas ranjang. Setelah itu dirinya harus menerima semua ini. Ikram yakin, dia tidak melakukannya. Ini semua fitnah keji. Seluruh tubuhnya sakit. Dialah yang harus menerima pukulan dari mereka, sedangkan Nasmira hanya bisa menangis histeris di pelukan seseorang ibu parubaya. Jangan takut Nasmira, kamu aman bersama ibu. Ibu mengenalmu dari kecil, kamu pasti dipaksakan oleh Fagih untuk memuaskan dia kan? Ya Allah, pria itu menjijikan. Dia sok baik selama ini pada kita, aslinya bejat, ucap Bu Retno, dia adalah ibu dari Aziz. Seharusnya kakek Bahar tidak mengizinkan pria itu untuk tinggal di gubuknya. Lihat sekarang, gadis baik seperti kamu harus menanggung semuanya, ucap Bu Anggit ikut prihatin. Di mana kakekmu sekarang Nasmira? Kakek pergi cari tanaman herbal, mungkin pagi dia akan kembali. Nasmira berbicara sambil terisak. Aku mohon hentikan memukul Mas Fagih, aku akan menikah dengannya agar desa ini tidak terkena sial. Menikah dengan pembohong itu? Tidak Nasmira, kamu terlalu berharga untuk dia. Dia harus kita usir dari desa ini. Pak RT juga kemana sebenarnya dia? Kenapa dia tidak ada di rumah? Mas Fagih menyentuh kubu, aku harus menerima dengan ikhlas jadi aku harus menikah dengannya, ucap Nasmira lagi. Kalian hentikan, jangan memukuli suami saya. Teriak Yulia tiba-tiba datang, membuat Nasmira semakin keras menangis seperti dia adalah korban. Ya Allah Mas Ikram. Jantung Yulia seperti terhenti rasanya saat melihat kondisi suaminya yang terbaring di tanah setelah dipukuli massal oleh para warga. Iblis.
Bisa-bisanya kalian menyakiti suami saya." Yulia berlari, dia langsung memeluk erat suaminya yang sudah penuh dengan luka akibat lemparan batu dari warga. "Hei wanita kota, minggir. Ini semua urusan kami dengan pembohong ini," teriak Pak Dion penuh amarah. "Dia suami saya, stop main hakim sendiri. Menjauh kalian semua," teriaknya penuh amarah. "Jangan sakiti suami saya lagi." Lalu tatapannya beralih menatap suaminya yang terbatuk. Darah, itulah yang keluar, membuatnya histeris. "Kalian hampir membuat suami saya pergi meninggalkan saya untuk kedua kalinya. Betapa kejamnya kalian semua. Allah akan menghukum kalian atas perbuatan kalian."